Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi dan bahasan kali ini tentang pertanyaan seorang warga. Pada suatu saat datang seorang wanita ke kantor, sahabat. Bertanya, "Pak, saya bingung sekarang. Kenapa, Bu? Suami saya mabuk HP. HP terus, Pak. Saya tidak diperhatikan lagi." Waduh, waduh. Ini angel iki. Iki asmane jenenge angel iki. Aduh. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang lain ada juga lewat media sosial. "Pak, tolong bahaskan nanti di konten YouTube Bapak tentang suami jangan mabok dengan HP." Berarti ini yang jadi masalah ini suami ya. Jadi begini sahabat, kemajuan teknologi itu memungkinkan ada dua efeknya. Pertama keuntungan, dua kerugian. Jadi laksana kita sedang memegang pisau bermata dua. Jadi kalau salah memainkan itu bisa menjadi bahaya. Kalau baik memainkan maka menjadi keuntungan. Nah, jadi begini. Di materi yang lalu kita sebutkan bahwa dulu kita takut dengan narkoba. Sekarang tambahan lagi, kita takut dengan penyalahgunaan handphone. Karena kontennya macam-macam, aplikasinya macam-macam. Nah, dengan aplikasi dan konten yang macam-macam, dalam era digitalistik dan era gawai ini, maka bisa membuat orang keasikan dengan aplikasi dan kontennya, sehingga tidak dapat berlaku lagi adil terhadap kehidupannya, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Tak mampu lagi dia berlaku adil. Nah, ketika tak mampu berlaku adil itulah disebut dengan kecanduan. Apapun yang namanya kecanduan pasti tak baik. Makanya Allah itu berfirman dalam pengertian yang sangat luas ya. Meskipun ayat ini khusus, tapi bisa dimaknai dengan luas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil karena dia lebih mendekati kepada takwa atau kebaikan. Nah, jadi begini sahabat. Dari dua pertanyaan dari ibu-ibu ini, maka ini memberikan gambaran bahwa ada di antara kita yang belum mampu mengadilkan dirinya dalam memegang handphone. Handphone itu kan tujuan utamanya untuk berkoordinasi, berkomunikasi, dan mencari informasi atau memberikan informasi. Nah, itu inti utama. Dan itu tidak selama-lamanya. Mencari, memberikan informasi tidak selama-lamanya. Ada waktu, dia kan temporal. Nah, yang sesuatu temporal atau sesuatu yang bukan utama, jangan mengalahkan yang utama. Yang utama misalkan cari nafkah, kemudian berhubungan silaturahim dengan istri dan anak-anak. Nah, itu yang utama. Nah, kalau tadi ini yang tak utama mengganggu yang utama, itu bahaya. Nah, jadi singkatnya, bagi kita yang memegang handphone, maka harus bijaksana, harus adil dengan diri kita dan orang lain. Jangan sampai itu melepaskan kewajiban kita. Seorang laki-laki cari nafkah, itu kewajiban. Karena adalah zalim ketika dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami mencari nafkah dan melindungi istri dan melindungi keluarga. Melindungi keluarga dari ketakutan, kelaparan, dan keamanan dan pemenuhan hidupnya. Nah, juga adalah zalim ketika kita mengabaikan aspek rohani, aspek batiniah terhadap keluarga kita, termasuk berkasih sayang dengan istri dan anak-anak, dengan suami dan anak-anak.
Jadi dalam hal ini bisa juga kedua-duanya, kadang-kadang istri yang mabok, kadang-kadang suami yang mabok. Nah, jadi sadarlah wahai kita semuanya bahwa hal yang kecil, gawai tadi, itu kecil, pengaruhnya besar. Dan ini ada beberapa kali konsultasi orang sudah di kantor. Jadi harap kita berhati-hati, jangan keasikan di dalam rumah, apalagi mabuk dengan game. Nah, ini yang ketiga. Dan ada juga yang ketiga, sahabat, istrinya juga yang lapor, suaminya mabuk dengan game. Sudah punya istri, punya anak, malas bekerja gara-gara asik main game. Wah, ini luar biasa. Nah, jadi ada tiga. Dua kasusnya adalah keasikan handphone, abai dengan istri dan anak-anak. Nah, kalau yang satunya itu asik dengan game. Nah, jadi itu sesungguhnya di kantor saat menjadi calon pengantin sudah dinasehati bahwa mana yang baik lakukan, mana yang kurang baik tinggalkan. Karena sesuatu yang tak adil dalam diri kita dan orang lain itu akan menjadi bahaya dan tak baik. Nah, sesuatu yang terlalu lama, dalam hal ini handphone, memegangnya yang di luar kewajaran dan batas norma kebaikan, maka itu akan jadi tak baik. Nah, jadi kembalilah kepada kehidupan yang nyata, kehidupan alam semesta yang luas ini. Jangan hidup masuk dalam benda kecil yang berbentuk gawai ini. Kita hidup dalam alam khayal akhirnya. Hiduplah dalam alam kenyataan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, bekerja dengan semestinya, memberi nafkah dengan semestinya, berkasih sayang dengan semestinya. Jadi jangan diri kita dikalahkan oleh sesuatu yang lain. Harus kita mampu mengontrol dan mengendalikan diri. Jadi hidup itu sesungguhnya harus mampu mengendalikan atau mengontrol diri, apapun. Karena Allah sudah memberikan sesuatu yang sangat lengkap pada diri kita. Tinggal kita memainkannya. Yang baik sudah diberikan di tubuh kita, di jiwa kita. Yang jelek diberikan juga di tubuh dan jiwa kita. Tinggal kita memakainya atau menggunakannya. Mana yang lebih kita utamakan? Anjuran Islam, utamakan yang baik. Jadi begitu, kembalilah kepada kehidupan yang semestinya. Hindari kecanduan handphone. Baik itu chatting dengan orang lain maupun main game. Bye-bye dulu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kami, bagi para ibu-ibu dan juga para suami serta kita semuanya. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan bagi kita. Dan mudah-mudahan sahabat Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, panjang umur dan penuh keberkahan dalam hidup kita. Amin. Demikian dulu, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.